Halo teman-teman, baik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada matematika kelas 7 SMP gitu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke subbab membandingkan bilangan pecahan. Ini untuk pada kali ini kita akan membahas bagian pertamanya ya. Nah, kita akan melihat ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menentukan pecahan di sini teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini terdapat kotak teman-teman ya. Oke, terdapat kotak yang misalkan teman-teman lipat sebanyak 4, tapi tiap kotaknya itu dia sama panjang gitu, atau luasnya sama gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam pecahan berarti kan memecah ya, artinya satu bentuk kertas kita pecah atau kita potong menjadi 4 bagian gitu ya. Jadi misalkan ini kan dalam satu kertas kita bagi menjadi 4 bagian, maka masing-masingnya itu luasnya sama teman-teman. Berapa luasnya? 1/4. Jadi teman-teman kalau misalkan mengambil satu pecahan kertas ini ya berarti luasnya itu adalah sebesar 1/4 gitu ya. Atau kita bisa lihat satunya ini sebagai warna yang biru dan 4-nya adalah banyaknya dari kotaknya gitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian yang segitiga ini teman-teman ya. Kita lipat juga sama sebanyak 1, 2, 3, 4, sebanyak 4 juga. Tapi teman-teman ingin mencari atau ingin mendapatkan segitiga yang ini gitu ya, maka ya teman-teman mendapatkan 1/4 bagiannya dari segitiga ini gitu. Selanjutnya kita akan melihat kasus yang ketiga, yaitu kita punya kertas lagi gitu ya. Kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan membagi menjadi 6 bagian kotak pada kertas itu, tapi masing-masing kotaknya itu sama semua gitu ya ukurannya. Nah, berarti kalau teman-teman mau mendapatkan 2 kotak ini, berarti secara penulisan pecahan teman-teman akan punya 2/6. Jadi 6-nya ini dari banyaknya kotak ini, dan 2-nya dari teman-teman yang ingin ambil kertasnya ini 1, 2 gitu ya. 2/6, atau teman-teman mendapatkan 2/6 dari satu kertas ini gitu ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman bisa pelajari kenapa jadi 5/12 ya, karena tadi ini kotaknya 12, terus teman-teman ambil ini yang birunya kan teman-teman yang ambil ya. Ada 5 berarti 5/12 dan seterusnya sampai kita menemukan yang ini ya, yang terakhir 4/8. Ini teman-teman bisa membayangkan ada sebuah pizza gitu ya, kita potong sebanyak 8 kali, maksudnya 4 kali gitu ya. Ada 8 potongan, 1, 2, 3, 4 potongan. Maka teman-teman akan mendapatkan 8 bagian potongan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kue gitu ya. Teman-teman ingin membagikan potongan ini ke misalkan satu orang, tapi satu orang itu mendapatkan 3 kue gitu ya. Itu yang biru ini 1, 2, 3. Berarti teman-teman yang kalian bagikan itu mendapatkan 3/8 bagian dari kue yang teman-teman kasih gitu ya. Itu ya, itu adalah konsep dari pecahan yang sering kita gunakan nantinya. Oke, pada bagian pecahan kita akan sering melihat bagian atas ini, garis yang ini. Nah, ini yang atasnya itu dinamakan dengan pembilang tentunya. Pembilang, dan yang bawahnya dinamakan dengan penyebut gitu. Dan yang garis ini, garis di antara pembilang dan penyebut itu disebut dengan per ya.
disebut dengan atau berarti itu adalah pembagian. Berarti 1/2 gitu ya. Atau kita baca dengan 1/2. Nah, oke, kita akan melihat kasus selanjutnya, teman-teman ya. Di sini ada sebuah kertas, kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 kertas ini menjadi 2 bagian. Maka teman-teman di sini misalkan ambil yang kuningnya, maka teman-teman akan mendapatkan setengah atau 1/2 bagian dari kertas ini. Ya, seperti pada yang aku jelasin tadi, satunya ini dari kuningnya atau dari warna yang berbeda, duanya ini dari banyaknya kotak yang teman-teman bagi gitu ya. Ini kan ada 1 dan 2 nih. Selanjutnya ini juga ada kita bagi menjadi 4 kertas, tapi kertasnya ini ukurannya sama teman-teman ya. Ukurannya sama dengan yang ini gitu ya. Oke, kita bagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Teman-teman ingin mendapatkan 2 kertas ini ya, maka teman-teman akan mendapatkan 2/4 bagian dari kertasnya. Selanjutnya dengan ini juga sama gitu. Nah, ketiga ini dinamakan pecahan senilai. Karena apa? Karena dengan ukuran kertas yang sama, terus membagi dengan membagi dengan kotak-kotak dengan ukuran yang sama. Ini kan sama nih. Yang kuning dengan yang putih kan sama. Kuning, putih juga sama. Ini juga sama gitu ya. Nah, maka nilai-nilai ini sebenarnya sama gitu, teman-teman. Sama aja gitu. Ya, ukurannya sama. Kalau misalkan teman-teman jeli gitu ya, lihat yang kuning itu ya kayak kita membagi 2 lagi gitu ya, seperti kayak gini. Jadinya kayak gini gitu. Terus yang ini seperti membagi 3 yang sebelah ini gitu. Kita bagi menjadi 3. Jadinya kayak gini, teman-teman. Nah, maka nilai-nilai ini akan mempunyai nilai sebenarnya sama gitu. Nah, teman-teman coba pakai kalkulator untuk menentukan sama enggak nilai ini. 1/2, 2/4, 3/6 gitu. Nah, aku bilang pasti ini bakal sama gitu ya. Maka karena sama, ini dinamakan dengan pecahan senilai atau ekivalensi pecahan. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan cara menyederhanakan pecahan. Oke, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana cara menyederhanakan pecahan dalam bentuk yang paling sesederhana mungkin gitu. Selanjutnya, ya berarti cara menyederhanakan pecahan itu adalah dengan menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, misalkan kita punya kasus yang tadi ya, kita punya tiga kertas yang sama, kita bagi dengan berbeda gitu, dengan 2, ini dibagi dengan 4 gitu, ini dibagi dengan 6 gitu, 2 kotak, 4 kotak, dan 6 kotak. Nah, oke, yaitu dengan FPB gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari tentang FPB pada waktu SD, silakan skip gitu ya video ini apabila memang sudah benar-benar paham. Dan untuk mempersingkat waktu juga teman-teman belajar, silakan skip gitu ya, kalau memang sudah paham. Ini untuk yang belum paham gitu ya. Nah, oke, berarti caranya untuk menyederhanakan bentuk ini adalah dengan FEB. Jadi maksudnya gimana? Ini kan kayak gini, teman-teman ya. Ini kan pecahan-pecahan senilai nih. Dan pecahan yang paling sederhana yang gak bisa disederhanakan lagi adalah bagian yang paling kiri. Yang ini gitu ya. Sedangkan ini adalah bagian di antara 3 ini adalah bagian yang kompleks gitu ya. Bagian yang paling sulit gitu ya. Atau dalam artian ini belum sederhana. Oke. Nah, bagaimana cara merubah yang bagian ketiga ini ke bagian paling sederhana, yaitu ini gitu ya. Gimana sih ya? Itu dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, caranya misalkan kita punya ini pecahan 3/6. Berarti kita akan mencoba mencari FPB-nya. Kita akan tulis 3 di sini ya, dan 6 gitu ya. Terus kita buat garis, terus bilangan apa
yang bisa membagi keduanya gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan ini dibagi sesuatu, 3 dibagi sesuatu, dia tidak menghasilkan koma gitu. Atau dalam artian dia habis dibagi dengan sesuatu itu gitu. Sama halnya pada saat bersamaan 6 juga harus dibagi dengan sesuatu yang tadi itu gitu. Dia tidak menghasilkan koma. Berarti adalah angkanya adalah 3 gitu. Oke, angkanya adalah 3 karena 3 yang di sini pasti habis dibagi 3 atau dalam artian 3 dibagi 3 ini tidak akan menghasilkan koma gitu. Nah, yang 6 juga sama. 6 juga kalau dibagi dengan 3 itu tidak akan menghasilkan koma. Jadi dia akan menghasilkan sesuatu yang bukan koma gitu. Nah, karena keduanya bisa kita bagi dengan sesuatu yang sama, ini kan sesuatu yang sama nih. 3 ini sesuatu yang sama. Pada saat bersamaan, maka kita kasih bulatan di angka tersebut, teman-teman, untuk membedakan nantinya gitu ya. Selanjutnya, karena kita sudah bagi, yang 3 dibagi 3 itu adalah 1, kita tulis di bawahnya. Terus 6 dibagi 3 itu adalah 2, teman-teman. Nah, sekarang tujuan kita adalah dengan mencoba untuk kedua bilangan ini supaya dia proses akhirnya adalah 1 dan 1. Nah, ini kan karena masih 1 dan 2, berarti ada yang masih bisa disederhanakan lagi, yaitu duanya gitu ya. Bilangan apa yang habis membagi kedua bilangan ini? Ya 1, ya karena 1 nggak mungkin, ya pasti kan 1 kan selalu membagi kedua bilangan gitu ya. Jadi ya udah gitu, jangan gitu ya. Kita akan membagi sesuatu yang bukan 1 gitu ya. Ya berarti di sini 2, teman-teman ya. Kenapa 2? Ya karena di sini ada yang habis dibagi 2. Tapi di sini enggak. Ya enggak masalah, teman-teman. Enggak masalah kalau di sini enggak bisa dibagi dengan 2. Kalau di sini bisa dibagi dengan 2, ya kita bagi aja dengan 2 gitu. Bagi dengan salah satunya. Oke, nah ini dibagi dengan 2. Tapi apakah kita bulatin lagi? Kita akan kasih bulat ini lagi? Enggak gitu ya, pertanyaannya itu. Karena nanti ini akan penting gitu ya untuk digunakan untuk membedakan antara KPK dengan EPB gitu ya. Nah, kita bagi dengan 2, berarti yang kita bagi adalah bagian ini. Yang ini jangan, teman-teman, yang satunya. Maka kita akan mendapatkan yang 1 tetap 1, yang 2 nanti kita bagi dengan 2 gitu ya, dengan ini. Nah, ini udah paling sederhana. Kita mendapatkan paling bawahnya adalah 1 dan 1. Nah, EPB-nya adalah bagian yang birunya, teman-teman, yang aku buletin ini ya. Maka kita dapetin EPB-nya adalah 3 gitu. Oke, setelah itu apa? Setelah itu karena kita sudah memiliki EPB 3 dari bilangan pecahan yang 3/6, yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya sama dengan 3 gitu. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan yang EPB-nya ini. Itu ya, kita bagi dengan ini ya. Dengan EPB-nya. Yang atasnya, yang pembilangnya kita bagi dengan 3. Gitu ya. Yang bawahnya kita bagi dengan 3 juga sama. Oke. Kita bagi dengan 3, ini bagi ya. Maaf, ini agak salah. Sama dengan 3 bagi 3 itu kan 1 ya. Terus 6 bagi 3 itu adalah 2. Nah, maka kita peroleh dengan bentuk yang lain, yaitu bentuk yang paling sederhana. Yang nggak akan bisa kita bagi lagi dengan apapun gitu ya. Ini udah bentuk yang paling sederhana dalam pecahan. Nah, perhatikan di sini teman-temannya bahwa pecahan ini akan sama dengan yang ini gitu ya. Ya, berarti ini adalah bentuk pecahan yang paling sederhananya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.